Superstar di sini tentu ini saya akan bahas hubungan Sanji dengan ras Lunarian yang notabene King. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Babang Sanjay yang akhirnya mulai serius nih dan beraksi di chapter yang terbaru. Tapi sebelum itu pasti para fanjay dari Sanji ini bakal pingin dong jika punya kaos dengan desain Sanji. Yuk ikutan PO dari Misfit Society di harga pre-order yang lagi murah banget loh, cuma di 100.000 saja. Dari harga normal di 160.000. Dan tentu saja untuk pembelian lebih dari satu akan mendapatkan potongan juga. Pre-order ini dibuka dari hari ini sampai ditutupnya 13 Desember nanti ya. Dan buat yang pingin tahu jelasnya seperti apa, kuy dilihat dulu untuk videonya. Nah bagaimana nih buat yang pingin bisa langsung kontak link di deskripsi di bawah ya. Nah di beberapa chapter terbaru kita semakin tahu nih mengenai tubuh dari Babang Sanjay ini. Salah satunya yang akhirnya terbukti bahwa adanya perubahan dari alis Sanjay sendiri di mana dia bergerak ke arah yang sebaliknya. Serta bagaimana juga King melakukan double jump untuk menyerang Zoro di chapter lalu. Tapi sebelum kita membahas mengenai alis Sanji ini, kita akan bahas dulu mengenai hubungan Sanji dengan King yang tepatnya suatu ras yang bernama Lunarian. Dan seperti biasa, ini pasti akan menjadi teori yang sangat liar sekali, ya kesukaan kita semua lah anjos. Jadi pertanyaan pertama adalah, bagaimana jika Judge adalah bagian dari Lunarian dan keluarga Vinsmoke juga adalah hal yang serupa? Oke, kita akan mulai dari Judge ayah dari Sanji yang disebut sebagai Judge si Garuda. Dimana kita semua tahu lah ya apa itu Garuda yang menjadi simbol dari negeri kita juga. Garuda sendiri diambil dari dewa Buddha Hindu dengan bentuk elang dengan sayap yang sangat besar sekali. Yang bahkan dikatakan dapat menutupi matahari. Dia adalah raja dari ras burung, King of the Bird Race. Dia juga diketahui berhubungan dengan kemampuan api. Orang-orang menyebut Garuda sebagai dewa dari api dan matahari. Serta jika kalian lihat juga kursi tahta yang ada di Germa tersebut tempat Judge ini duduk, terdapat satu simbol Garuda besar di belakangnya. Yang lagi-lagi dari semua yang saya katakan barusan, bukankah itu berhubungan sekali dengan King ini kan? Raja dari burung mempunyai sayap juga. Garuda juga disebut sebagai king atau dewa dan berhubungan dengan api. Wah ini sih sudah sangat masuk sekali dengan King dan Garuda. Nah kita lanjut dulu. Vinsmoke adalah sebuah nama belakang atau keluarga dan bukan sebuah nama ras. Yang bisa kalian bilang lah mereka ini manusia normal karena kita tidak pernah melihat bagaimana Vinsmoke dapat menciptakan api secara natural. Sama seperti King yang notabene ras Lunarian langsung lah. Serta Vinsmoke ini juga mereka tidak mempunyai sayap seperti King. Makanya pasti langsung banyak nih yang misu dengan baca judul dan bilang, lah mereka kan emang bukan Lunarian bang. Nah sebelum kalian misu terlalu jauh, kita perlu tahu dulu nih apa arti dari sebutan Lunarian yang sebenarnya. Mungkin hanya sebagian dari ras mereka saja yang dapat membangkitkan kemampuan untuk membuat api, di mana yang lainnya tidak akan bisa. Jadi dari sisi Lunarian bisa kita bilang Judge ini adalah produk gagalnya. Itu akan menjelaskan bagaimana perlakuan Judge ini terhadap Sanji di waktu kecilnya yang mengingatkan dirinya terhadap dia waktu dahulu yang dinyatakan sebagai orang gagal dari ras Lunarian. Coba jika kita membahas mengenai sejarah dari Germa ini yang pernah dikatakan sekilas oleh Oda di Whole Cake Island,
Germa dulunya adalah sebuah kerajaan yang menguasai seluruh daerah di North Blue. Tapi dikatakan lautan tersebut dulunya bukan milik mereka secara langsung, melainkan mereka melakukannya dengan cara paksa, dengan cara mengalahkan semua raja yang ada di North Blue hingga akhirnya nama Vinsmoke terkenal luas. Dan saat ini, Germa telah kehilangan kemampuannya yang dikatakan beberapa waktu lalu hingga mereka tidak mempunyai kampung halamannya sendiri. Jujurnya, mengenai mereka yang tinggal di tanah yang dapat bergerak ini sangatlah menarik untuk saya nih. Ras Lunarian sendiri hampir punah secara utuh di dunia ini. Yang lagi-lagi diprediksi saya itu adalah karena ulah pemerintahan dunia yang pernah saya bahas lengkap lah di video King sendiri. Di mana sisanya berhasil sampai ke penjuru-penjuru dunia, contohnya seperti King ini. Dan keluarga Vinsmoke yang lain pun termasuk di dalamnya. Germa adalah sebuah kerajaan tanpa hukum dan tanpa tanah, di mana Vinsmoke harus diusir dari kampung halamannya di puncak Red Line, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melawan pemerintahan dunia dengan menguasai area luas di North Blue. Makanya dibuatlah cerita yang diturunkan oleh pemerintahan dunia secara turun-menurun bahwa Germa adalah pasukan jahat yang melawan pihak baik Sora. King dan Judge sendiri menurut saya ada kesamaan di antara mereka berdua ini. Mereka menutup sebagian mukanya dengan cara yang berbeda. Yang entah nih sampai sekarang, Oda pun masih belum perlihatkan dahi atau bagian atas kepala dari Judge ini seperti apa. Bahkan ketika helmnya rusak oleh serangan Big Mom, Oda memutuskan untuk membuat shady atau bayangan di bagian atas kepalanya itu, dan balik-balik dia sudah diperban. Lagi-lagi kita belum tahu bentukannya seperti apa. Apakah itu dapat membuka identitas dari aslinya untuk Judge ini? Hal yang sama pun terkait apakah ada sayap di bagian dari tubuh Judge ini, apakah mungkin dia memotongnya? Nah ini kata-kata yang dapat kita ambil terkait sejarah dari Germa oleh Vinsmoke Judge. Setelah bangunnya dari mimpi selama 66 hari, para leluhur kami berkelana seperti hantu tanpa bisa kembali ke kampung halamannya. Dan sekarang saya merusak memori tersebut. Untuk berpikir, saya mempercayamu terkait jiwa dan semangat selama 300 tahun lamanya. Oh, dari kata-kata ini dapat kita bilang, Judge tidak melihat dirinya sesuai dengan nama dan posisi yang dia pegang sekarang. Makanya dia tidak ingin memanggil dirinya sebagai Lunarian. Dan bagian menarik dari kata-kata itu adalah dia bilang selama 300 tahun, Vinsmoke menginginkan untuk kembali ke kampung halamannya. Bagaimana jika itu bukanlah di North Blue? Karena dari kata-kata awal saja setelah bangun dari mimpi yang berarti sebelum di North Blue, mereka ini mempunyai kampung halamannya sendiri. Dan hal yang paling masuk akal adalah mengenai Red Line. Itulah juga alasan kenapa mereka membangun teknologi untuk dapat memanjat dinding Red Line juga, bukan? Jadi semua ini menjawab kenapa Sanji punya kemampuan menciptakan api ketika saudara-saudarinya tidak ada yang bisa. Sanji pun tidak termodifikasi dengan kemampuan itu, melainkan kemungkinan besar dia membawa gen khusus dari ayahnya yaitu Judge. Serta alasan juga kenapa Judge tidak merespon Sanji yang mengeluarkan kaki apinya saat mereka bertarung itu, mengingatkan seperti yang tadi saya bilang lah, dia yang gagal di masa kecilnya, yang bahkan tidak bisa membangkitkan kemampuan api dari gennya tersebut. Makanya akan merusak harga dirinya lah jika dia harus mengakui anak gagal Sanji dapat membangkitkan gen Lunarian. Serta jika kalian perhatikan juga, setelah Germa dan Judge ini kalah dari Big Mom, lalu dia berhasil kembali ke kerajaannya. Di situ terdapat spare waktu yang cukup banyak untuk Judge ini yang menyadari nih, Sanji dapat membangkitkan gen Lunariannya, apalagi setelah dia menyelamatkan dirinya dan seluruh keluarga Vinsmoke. Akhirnya, Judge memutuskan dia akan memodifikasi Red Suit milik Sanji yang kompatibel dengan gen Lunariannya. Dan jadilah Stealth Black yang kita tahu lalu. Karena bukankah hingga akhirnya Niji memutuskan menyelipkan Red Suit itu di saku Sanji, pasti perintah dari ayahnya juga kan? Itulah rasa respect Judge kepada Sanji yang menolongnya. Walaupun harga dirinya masih berkata dia sangatlah membenci Sanji. Makanya dia bertanya kepada Luffy di akhir kenapa dia mau menerima Sanji dengan semua kegagalannya itu. Tapi Luffy menjawabnya bahwa itu adalah semua keberhasilan atau achievement yang dimiliki oleh Sanji. Waduh, bener-bener dah Luffy ini.
Serta alasan juga kenapa Judge berasal dari ras tersebut akan terjawab kenapa dia sangatlah jenius. Karena kita juga tahu lah ya, di bulan sendiri tempat Enlil datang terdapat peradaban yang sangat mahir teknologinya. Lagi-lagi bulan sama dengan lunar dan lunarian. Dimana banyak teori juga yang berkata jika Vegapunk adalah keturunan dari ras bulan, tapi untuk ini bahasannya yang berbeda ya. Dan dengan Sanji yang memiliki gen atau DNA dari King ini akan menjawab kemampuan api Diablo Jambe-nya dengan sangat jelas. Ingat King yang menendang Zoro dengan kaki api atau Diablo Jambe yang persis tersebut, jadi untuk King ini sebenarnya sangat masuk akal. Karena dia adalah keturunan langsung dari ras Lunarian yang dapat membangkitkannya, dan Sanji juga adalah orang yang dapat membangkitkan hal tersebut. Mengingat kemampuan api dari Sanji ini berbeda loh dengan kemampuan Red Sweet yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Karena kemampuan api ini benar-benar murni keluar dari tubuh Sanji tanpa bantuan teknologi buatan Germa. Jadi dari semua plot yang Oda bangun terkait Germa Double Six, Vinsmoke, Whole Cake Island, dan Wano Kuni ini sekarang, mulai dari masa lalu Sanji lah, penjelasan kerajaan Germa, manusia modifikasi Garuda, hingga akhirnya bertemu dengan ras yang hilang yang diinginkan oleh Big Mom di Whole Cake Island dan ada di Wano Kuni, yaitu King ini. Kurang masuk apalagi plot yang Oda coba berikan terkait semua hal itu. Nah, dimana terbukti dari chapter yang terbaru bahwa Queen tidak bisa meniru api dari kaki Sanji, tapi dia bisa meniru tentang Red Sweet Sanji, yaitu kemampuan Shield Black-nya. Dari sini sebenarnya sudah terkonfirm sekali jika kemampuan api Sanji ini benar-benar genetik dan bukanlah kemampuan Germa Double Six seperti yang tadi saya bilang. Makanya kemampuan api dari Sanji ini sangatlah unik dan berhubungan sekali dengan yang namanya ras Lunarian. Makanya di sini bahkan seorang jenius seperti Queen pun dia tidak bisa meniru kemampuan api dari Sanji ini. Nah, jika sekarang kita membahas mengenai alis Sanji yang berbalik ini, harus kita lihat dulu nih saudari-saudarinya yang arah alisnya ternyata sekarang sama dengan Sanji, dan bahkan Reiju yang punya hati pun arahnya sama. Yang berarti apakah perubahan arah itu menjadi bukti bahwa alis kiri ini adalah exoskeleton di tubuhnya? Karena seperti yang kita lihat, ibunya saja, Sora, dia mempunyai alis yang normal lah. Dan setelah Sanji terbukti punya exoskeleton, maka akhirnya alisnya bergerak ke arah yang terbalik. Serta untuk alis satunya, yaitu alis kanan, itu bentukan jika dia memiliki hati atau tidak. Karena saudara-saudara prianya yang tidak mempunyai hati, alis kanannya mempunyai lingkaran di arah kanan semua. Tapi lihat Reiju, dia yang punya hati, alis kanannya tidak melingkar di bagian kanannya loh. Sama seperti Sanji di pre-time skip. Nah, sudah terkonfirm juga kan, ternyata Sanji ini tetap mempunyai emosinya secara normal alias dia masih memiliki hati. Karena yang menyerang wanita itu bukanlah Sanji, melainkan Queen yang sebelumnya dalam keadaan menghilang. Makanya dari sini sepertinya jika alisnya sesuai dengan yang tadi saya katakan, alis dari Sanji akan berbentuk seperti Luffy dengan exoskeleton di alis kirinya dan hati di alis kanannya. Itulah yang akhirnya membuat Sanji menjadi seseorang yang sangat sempurna seperti keinginan dari ibunya Sora. Dan dengan terbentuknya alis yang berlawanan di exoskeletonnya, bukankah itu akan membentuk alis yang sangat istimewa sekali dan akan menjadi sempurna atau kesempurnaan cinta, anjay. Bentuknya seharusnya akan menjadi seperti ini untuk alis Sanji jika kita melihat full dari wajahnya itu. Nah, jadi kira-kira gimana nih menurut kalian tentang kemampuan dari Sanji ini? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devino pamit and I'll see you guys next time.